warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktik mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, di sini adapun alat dan bahannya, yang pertama itu ada air ledeng, lalu ada gelas jus sebanyak 6 buah, lalu ada sendok, penggaris, tisu, kertas timah atau kertas manila, ada bubuk deterjen, baru ada kertas untuk label secukupnya untuk menulis labelnya, serta ada kacang merah. Nah, itu adalah alat-alat dan bahan untuk praktek mengenai deterjen terhadap perkecambahan. Baik, yang pertama di sini kita akan larutkan deterjen bubuk sebanyak 1 sendok ke dalam gelas 100%. Kita letakkan dan kita masukkan air sebanyak 1000 ml. Kemudian kita aduk. Kemudian kita ambil 50% dari deterjen yang 100% tadi ke gelas 50%. Lalu kita tambahkan dengan air sebanyak 1000 ml. Kita aduk kembali. Setelah itu kita pindahkan sebanyak 500 ml ke gelas yang 25%. Oke, kita tambahkan air sebanyak 1000 ml. Kemudian kita aduk kembali. Setelah itu kita pindahkan ke gelas yang 12,5% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambahkan dengan air sebanyak 1000 ml. Setelah itu kita aduk kembali dan kita akan letakkan di gelas 6,25% sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan air kembali sebanyak 1000 ml. Kemudian kita aduk kembali. Setelah itu kita letakkan dari gelas 6,25% ke gelas 3,1% sebanyak 500 ml. Setelah itu kita tambah sebanyak 1000 ml. Oke, baik, dan yang terakhir adalah gelas kontrol. Di sini kita tambahkan dengan air PDAM sebanyak 1000 ml. Kemudian setelah kita letakkan di gelas yang pertama, kita akan masuk ke, setelah kita melarutkan deterjen tadi, kita letakkan air 100% ini ke dalam wadah satu lagi yang bertuliskan label 100%. Kita isi 1 sendok air deterjen 100%. Kita letakkan ke tisu ini. Oke. Setelah itu air yang 50% kita letakkan di gelas 100%.
air yang 25% tadi kita letakkan di sini, 1 sendok saja. Lalu air 12,5% kita letakkan di wadah yang berisikan 12,5% juga, banyak 1 sendok. Lalu deterjen yang 6,25% kita letakkan di gelas 6,25% juga, sebanyak 1 sendok. Kemudian di air deterjen 3,1% kita letakkan di wadah yang bertulisan 3,1% juga, banyak 2 sendok. Yang terakhir ini air kontrol. Air kontrol kita letakkan di wadah yang bertulisan kontrol juga, sebanyak 1 sendok. Kemudian kita letakkan kacang sebanyak 10 biji di wadah masing-masing. Banyak 10 biji. Kita letakkan di 100%, kemudian kita letakkan juga di gelas 50%, sebanyak 10 biji juga, dan begitu seterusnya sampai di gelas kontrol sebanyak 10 biji. Setelah ini kita akan menutup setiap wadah yang 100% dengan kertas karton supaya tidak terkena sinar matahari langsung atau paparan cahaya. Kita akan menutupnya seperti ini. % juga kita tutup. %. 12,5% juga kita tutup ya. Seperti ini. Lalu 6,25% kita tutup juga. Seperti ini. Kemudian 3,1%. Yang terakhir air kontrol yang pertumbuhan ini akan kita tutup juga dengan kertas karton. Baik, setelah kita tutup botol ini, kita akan tunggu selama 24 jam yang pertama. Kita akan tunggu kita akan lihat pertumbuhan dari kacang-kacang tersebut dari 100% sampai dengan kontrol. Nah, baiklah teman-teman. Nah, sekarang nih sudah kita tunggu selama 24 jam ya. Jadi sudah bisa kita buka masing-masing penutupnya. Nah, jadi ini adalah isi yang tadi gelas yang kita tutup tadi. Nah, ini isinya nampak ya, sudah mulai tumbuh. Nah, di sini kita akan mengukur setiap kacangnya, setiap kacang yang di dalam gelas itu. Jadi kita akan mengukurnya menggunakan mistar atau penggaris. Baik, setelah itu saya akan melakukan pengukuran 1 dari 1 ke 10 biji kacang hijau untuk mengetahui pertumbuhan kacang hijau. Dimulai dari yang 100% hingga sampai ke kontrol.
Kemudian setelah diukur, kita tulis di tabel pengukuran. Sampai begitu seterusnya. Nah, setelah melakukan pengamatan menggunakan mistar, saya akan menutup kembali untuk mengontrol di hari kedua, yaitu di 48 jam. Saya tutup kembali menggunakan kertas karton seperti ini. Nah, dengan seluruhnya ditutup ya. Nah, sudah kita tutup seluruhnya. Nah, kita lihat hasilnya besok ya, apakah kecambah itu bisa tumbuh atau tidak. Jadi besok kita tunggu, kita simpan, dan besok kita amati lagi. Nah, ini sudah hari kedua di jam 48 jam. Nah, di sini kita akan membuka penutup dari gelas tadi. Satu persatu kita buka. 3. Oke, semua sudah saya buka penutupnya. Nah, lalu kita akan mengeluarkan biji kacang hijau ini mulai dari 100% hingga ke kontrol bijinya kita keluarkan, dan akan kita ukur masing-masing bijinya. Oke, baik, setelah kita letakkan biji kacang hijaunya, coba bisa dilihat dari yang biji kita letak di 100% deterjen, bisa terlihat di sini tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ada beberapa lah di sini ya, kira-kira tingginya 0,1 dan 0,2. Ya, selebihnya tidak ada pertumbuhan di 100% daya tadi. Nah, sekarang di biji yang 50%. Nah, di sini sedikit mulai ada pertumbuhan akarnya. Nah, saya terlihat. Nah, begitu juga dengan 25%. Di sini deterjen daya 25%-nya, biji kacang hijaunya mulai bertambah tinggi. Akarnya sudah terlihat dan batangnya juga sudah terlihat. Di 12,5% ini bisa terlihat ini. Nah, panjangnya sudah terlihat ya, daripada 25 tadi sedikit lebih panjang si 12,5% ini. Nih. Nah, yang ini 6,25%, semakin meninggi dan sedikit sudah terlihat ada 2 helai daunnya. Akarnya memanjang dan batangnya juga bertambah panjang. Nah, begitu juga dengan 3,1%. Di sini daunnya sudah terlihat, batangnya sudah lebih panjang dan akarnya terlihat juga. Dan yang terakhir ini di kontrol. Nah, di kontrol ini lebih panjang dari yang lain-lainnya dan daunnya sama 2 helai tapi belum terbuka. Batangnya sudah lebih panjang dari yang tadi dan akarnya juga sudah ada. Nah, di sini kita akan mengukur satu persatu dari biji kacang hijau dari mulai 100% hingga ke biji kacang yang kontrol. Nah, sini kita akan mengukurnya menggunakan roll. Nah, ini adalah hasil terakhir dari biji kacang hijaunya. Bisa dilihat ukurannya sekitar 6 cm, itu di air kontrol. Baik, cukup sampai di sini praktek saya.